Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Nopiasari selaku moderator kelompok 4 akan mempresentasikan tugas etika bisnis. Adapun topik yang akan dibahas yaitu etika bisnis terhadap konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu diantaranya ada Mutmaina, ada Deden Sutisna, ada Mutia Hani, ada Epa Yutipa, ada Aninda Vidyawati, dan ada Ii Sumarni. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tuntunan nasihat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan bermoral. Adapun konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan konsumen dan pelaku usaha. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual ini adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen. Yang pertama, konsumen berhak mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang produk dan jasa yang ditawarkan dalam pasar. Yang kedua, konsumen berhak mendapat ganti rugi atas produk barang atau jasa yang cacat bahkan kalaupun tidak disengaja oleh produsen. Yang ketiga, konsumen berhak mengkonsumsi barang secara aman, khususnya menyangkut mainan anak-anak, obat-obatan, makanan, barang elektronik, dan lain-lain. Asas dan perlindungan konsumen. Dalam perundang-undangan pun telah diatur asas-asas dan perlindungan terhadap konsumen seperti yang diatur pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Asas perlindungan konsumen antara lain asas manfaat, memberikan pemanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, memberikan manfaat kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan pemerintah. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen. Yang kelima, asas kepastian hukum, agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Hak pelaku usaha. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar. Yang ketiga, memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen terdiri dari hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi, hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan, dan lain-lain. Hak untuk diperlakukan atau dilayani, hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk mendapatkan pembinaan atau pendidikan. Selanjutnya yaitu kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen terdiri dari membaca atau mengikuti petunjuk, beritikat baik, membayar dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul terhadap setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Contoh pelanggaran etika bisnis. Yang pertama yaitu hak untuk memperoleh pelayanan dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, pengguna seluler berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang ditawarkan perusahaan seluler. Contoh-contoh lain, suatu toko menyebarkan brosur yang menyatakan bahwa produk yang dijual didiskon senilai 30%. Ternyata harga barang tersebut telah dinaikkan sebelumnya sebesar 30%. Berarti dalam hal ini tidak pernah ada diskon sebesar 30%. Selanjutnya yaitu kesimpulan, etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan konsumen. Dengan demikian, perusahaan mampu meningkatkan tingkat kepuasan konsumen, di mana perusahaan memaksimumkan pengalaman konsumen yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan.
ancaman nyamuk. Hidupkan insting ibu untuk selalu melindungi. Hit Expert dengan high intensity technology. Bunuh nyamuk seketika. Untuk nyamuk yang susah dibunuh, pilih Hit Expert. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.